Kali ini saya akan berbagi pengalaman berkait dengan bagaimana cara menanam bibit anggrek dari botol seperti ini. Bagi sebagian orang menganggap menanam anggrek dari botol adalah sesuatu yang sangat sulit, bahkan rumit. Padahal menurut saya itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah. Maka dari itu, pada video kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada semuanya bagaimana caranya agar bibit botol yang kita tanam bisa berhasil secara maksimal. Simak terus videonya. Menjadi kepuasan tersendiri manakala kita mampu dan berhasil menumbuhkan anggrek dan merawat anggrek sedari kecil seperti ini. Bahkan ada juga yang mereka memilih memelihara dari bibit yang lebih kecil lagi, yaitu dari usia botolan seperti ini. Namun sebagian orang mengeluhkan karena seringkali dia mengalami kegagalan dari awal ia membuka bibit botol seperti ini. Selanjutnya mari kita simak bersama terkait dengan cara aklimatisasi yang baik dan benar, sehingga diharapkan bisa tumbuh secara maksimal dan mengurangi resiko kematian. Setelah semua alat dan bahan semuanya siap, kita mulai caranya. Itu dari botolan yang akan kita buka ya. Ciri-ciri botol yang sudah siap dikeluarkan yaitu bagian ujung daun sebagian sudah menyentuh sisi botol bagian atas ya. Ini menandakan bahwa botolan ini sudah siap untuk kita keluarkan. Nantinya bibit akan kita keluarkan dengan bantuan kawat pengait ya. Jadi seperti ini bentuknya. Bagian ujung kita sedikit lengkungkan ya, gunanya untuk mengait bibit supaya bisa kita keluarkan. Bibit dikeluarkan satu persatu menggunakan kawat pengait seperti ini. Kemudian usahakan bagian akar dulu yang keluar ya. Hal ini bertujuan untuk menghindari agar daun tidak patah ya. Jadi seperti ini, akarnya dulu dikeluarkan satu persatu. Jadi butuh kesabaran Bang ya. Seperti ini perlahan-lahan. Sedikit saya percepat saja. Setelah semua bibit keluar dari botol, kemudian kita bersihkan ya, bersihkan bibit ini dari media. Karena media ini ketika kita tidak bersihkan nantinya akan menumbuhkan atau sebagai pemicu tumbuhnya jamur ya. Jadi kita bersihkan, dan ketika ada daun yang kuning atau sudah dipastikan mati, kita buang saja seperti ini.
pastikan bibit yang kita bersihkan benar-benar sudah bersih ya. Jadi tidak ada media agar yang menempel pada bibit ini ya. Ya, sudah bersih semua ya. Seperti ini. Tinggal kita rendam nanti di larutan fungisida. Kemudian fungisida yang kita gunakan bentuknya tepung seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan bentuk cair tidak masalah ya. Kemudian mereknya juga bebas, terserah, yang penting fungisida ya. Kemudian takaran untuk penggunaan yaitu sekitar 1 gram untuk sekitar kurang lebih 1 liter air ya. Selanjutnya bibit yang tadi sudah bersih kita masukkan ke dalam larutan fungisida selama kurang lebih sekitar 10 menit. Sembari menunggu bibit yang berada di fungisida, kita siapkan media yang akan kita gunakan ya. Media kali ini kita gunakan moss, jadi lumut yang sudah kering. Kemudian lumut ini nantinya kita rendam pada air yang sudah kita campur dengan vitamin B1 ya. Jadi vitamin B1 ini bertujuan untuk mencegah stres pada tanaman ya. Kemudian vitamin B1 ini juga bertujuan untuk memacu tumbuhnya akar baru ya, sehingga nantinya bibit bisa segera menyesuaikan di lingkungan yang baru, yaitu lingkungan di luar botol. Kita rendam hingga semua bagian moss benar-benar basah ya. Kalau teman-teman kesulitan mencari moss, teman-teman bisa gunakan media lain ya, bisa akar kadaka atau sabut kelapa yang sudah lapuk, sedikit lapuk. Setelah kurang lebih 10 menit bibit direndam pada larutan fungisida, kemudian bibit kita angkat ya. Kemudian kita tiriskan di atas koran ya. Bisa juga pakai kardus bekas ya atau yang lainnya. Setelah bibit tiris, kemudian kita tanam di tray ya. Jumlah lubang tray ini sekitar 105, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalikan ada kurang lebih 15 ya. Jadi sekitar 105 lubang ya, bentuknya seperti ini. Kenapa saya gunakan tray seperti ini? Karena kita nanti hemat media ya, dan juga hemat tempat ya. Ini juga salah satu rahasia ya, agar bibit yang kita tanam bisa berhasil secara maksimal. Jadi semakin sempit tempat yang kita gunakan dan semakin sedikit media tanam, jadi tingkat keberhasilan insya Allah semakin tinggi. Bibit satu persatu kita balut dengan moss seperti ini. Pastikan batang bibit
tidak tertimbun media, jadi tetap terlihat akar atau pangkal akar ya, seperti ini. Terus kita masukkan ke tray. Iya, usahakan posisinya berdiri tegak ya, karena nanti posisinya akan berpengaruh pada pertumbuhan bibit anggrek. Bisa juga kita sisakan akar bagian atas biar keluar dari media seperti ini, sebagai akar nafas ya. Satu persatu kita balut dengan media moss yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Kemudian kita masukkan ke tray semai. Susun perlahan-lahan biar rapi. Saya percepat saja biar videonya cepat selesai. Selain dengan tray semai, ketika teman-teman agak susah nyarinya, teman-teman juga bisa pakai pot yang kecil, pot yang ukurannya paling kecil ya. Jadi nggak harus tray semai seperti ini, tapi saya lebih suka seperti ini karena lebih simpel gitu. Nanti ketika bibit ini sudah mulai besar, baru saya pindah ke single pot. Jadi kita tanam satu pot satu tanaman, tapi nanti setelah bibit-bibit ini sudah mulai besar. Ya sudah selesai. Jadi seperti ini kondisinya, semua plant atau semua tanaman posisinya berdiri tegak ya, biar pertumbuhannya nanti bisa maksimal. Untuk menghindari busuk akar, cara nanamnya seperti ini. Jadi pangkal akar tetap terlihat ya, pangkal akar terlihat tuh, batang tidak tertimbun media tanam tuh, masih tetap terlihat. Jadi tempat ini, pangkal akar ini yang nantinya akan keluar akar baru. Langkah selanjutnya yaitu kita memberikan label ID ya, jadi kita nantinya akan tahu bibit apa yang kita tanam ya, kemudian kapan kita nanamnya. Jadi kita harus kasih ID seperti ini, jadi ada tanggal, kemudian ID anggrek yang kita tanam, kemudian ditancap di bagian ujung tanaman. Sudah selesai semuanya seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan tunggu video selanjutnya.